Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sidang Muktamar Muhammadiyah telah menghasilkan 13 nama terpilih menjadi jajaran anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui pemilihan secara e-voting. Posisi teratas dipimpin oleh Haidar Nasir, Abdul Mukti, dan disusul Anwar Abbas. Pemilihan secara e-voting ini berlangsung secara lancar dan kondusif. Peserta Muktamar ke-48 Muhammadiyah menyalurkan hak pilihnya pada sidang pleno yang digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta Sabtu malam. Sidang tersebut menentukan 13 anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Sidang pemilihan ini dipandu oleh Ketua Panitia Pemilih Muktamar ke-48 Muhammadiyah Ahmad Dahlan Rais dan Sekretaris Panlih Budi Setiawan. Pemilihan dilaksanakan secara langsung dengan sistem e-voting. Sistem tersebut telah digunakan pada sidang Tanwir Muhammadiyah. Ada sekitar 2.700 anggota yang menyalurkan hak suaranya pada Muktamar kali ini. Sidang berlangsung lancar dan kondusif, mulai dari pukul 8 malam hingga pukul 12 malam. Hasil e-voting langsung terlihat di layar monitor usai semua suara terkumpul. Tercatat, ada 13 nama teratas diantaranya. Posisi pertama ditempati oleh Haidar Nasir dengan 2.203 suara. Sedangkan posisi kedua yakni Abdul Mukti 2.159 suara. Disusul Anwar Abbas 1.820 suara. Muhammad Busro Muqaddas 1.778 suara. Hilman Latif 1.675 suara. Muhajir Effendi 1.598 suara. Samsul Anwar 1.494 suara. Agung Danarto 1.489 suara. M. Saad Ibrahim 1.333 suara. Safik Amukni 1.152 suara. Dadang Kahmat 1.119 suara. Ahmad Dahlan Rais 1.080 suara, dan Irwan Akib 1.001 suara. Ketua Panlih Dahlan Rais bersyukur pemilihan secara e-voting berlangsung lancar dan kondusif. Dirinya mengatakan ke-13 nama tersebut akan dimasukkan ke dalam forum muktamar dengan musyawarah untuk penentuan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan berlangsung Ahad 20 November. Ya, kami selaku Panlih merasa sangat lega. Jadi penggunaan IT ini kan sebetulnya kemarin membuat kami dalam tekanan. Yeah. Pertama, gangguan dari luar. Kemudian alhamdulillah bisa diatasi dengan memutuskan membuat jaringan lokal. Seminimal mungkin lah, bisa diakses oleh manapun juga. Jadi dengan jaringan pendek yang khusus diperuntukkan untuk ini, insya Allah terjaga dari gangguan. Gitu. Kemudian yang kedua juga sinyal itu kan kadang-kadang kan ya kuat, kemudian hilang datang dan pergi. Ketua Panlih itu yang memimpin sidang. Apakah dia terpilih 13 atau tidak, tapi yang memimpin sidang formatur itu Ketua Panlih, dan sudah disepakati lah, meskipun itu tidak tertulis gitu, suara terbanyak itu akan diminta jawabannya bersedia apa tidak. Kalau jawabannya bersedia, ya insya Allah ketua terbanyak otomatis Ketua Umum. Hal senada juga diutarakan oleh Wakil Ketua Panlih Dadang Kahmat yang bersyukur acara berlangsung lancar dan fair dalam pemilihan anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dadang Kahmat mengatakan sistem e-voting akan menjadi model yang akan terus dilakukan dalam terobosan baru pemilihan anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tentang pemilihan ini, ya saya kira pemilihan ini adalah pemilihan yang betul-betul fair ya, yang biasa. Tradisi Muhammadiyah itu dalam pemilihan itu tidak pernah ada intervensi dari asing atau dari luar Muhammadiyah. Kita betul-betul merupakan satu aspirasi tersendiri dari kalangan para muktamirin yang jumlahnya 219 orang. Dan itu mereka memilih secara tertib dan juga sekarang sudah menggunakan e-voting. Ini adalah mungkin sistem yang pertama kita gunakan. Walaupun dalam Muktamar di Makassar pernah diselenggarakan secara e-counting dalam menghitung, kalau ini sama e-voting dan e-counting, dan hasilnya dalam beberapa detik kita sudah bisa melihat.
mungkin terobosan baru mungkin kedepannya apa Prof untuk Muhammadiyah kedepannya akan dilakukan? Ini awal ya. Muhammadiyah abad kedua ini kan Muhammadiyah digital. Oleh karena itu e-counting ini e-voting ini akan menjadi model yang akan terus dilakukan. Bahkan mungkin ke depan kita tidak usah hadir seperti ini. Bisa di rumah masing-masing memilih pemimpin itu. Tapi sekarang kita masih seperti ini, terus ke depan akan menjadi model yang yang ditetapkan untuk pemilihan muktamar yang akan datang. Dan bahkan mungkin ini akan jadi model juga bagi wilayah, daerah, Sabang dan Ranting gitu Pak. Seperti diketahui, hasil pemilihan tersebut akan disahkan pada sidang pleno 7 di tempat yang sama pada Minggu siang. 13 anggota pimpinan pusat Muhammadiyah yang telah disahkan tersebut kemudian bermusyawarah untuk memilih satu nama sebagai calon ketua umum dan sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Kohar Arizki, Trio Prasetyo memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.